Dania yang sedang berjanjian nih guys ya dengan Bibi Mumu nih guys ya untuk mengambil barang-barangnya anaknya Loli itu nih guys ya, ternyata ketika jajan di depan supermarket malahan Mumun itu ternyata diintai oleh suaminya Dania yang tak lain adalah Romi. Dan Romi yang sudah mengetahui di mana keberadaannya Dania yang sedang pertemuan dengan Mumun, kemudian ini kesempatan bagi Romi nih guys ya untuk menangkap Dania dan kembali tinggal bersama dengan Romi. Nah di situ nih guys ya Dania berusaha untuk melarikan diri. Nah karena dia itu ketangkep nih guys ya, akhirnya membuat Dania harus berusaha untuk melakukan perlawanan diri dengan melakukan boxing atau tinju satu lawan satu. Sebagaimana dia telah dikasihkan contoh oleh Yuda bagaimana cara membela dirinya semacam itu. Nah kemudian ketika dia sedang berkelahi nih guys ya dengan Romi, ternyata dia itu kalah semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, pas waktu itu nih guys ya, karena dia kalah, nah di situ Romi mau memukul balik nih guys, dan ternyata dia nggak kuasa untuk memukul istrinya. Dan ini kesempatan bagi Dania nih guys ya untuk memukul balik suaminya semacam itu dengan menendang kemaluan dia semacam itu. Nah kemudian di situ membuat dia merasa sangat tersakiti, dan kemudian di situ dia berusaha untuk mengambil barang-barangnya Loli yang ada di tasnya itu, dan kemudian dia berusaha dihadang oleh Kunto, dan kemudian dia mau menendang Kunto nih guys ya. Kunto ini nggak jadi ditendang karena dia tuh memegangi itu nih guys ya supaya tidak dipukul oleh Loli. Nah kemudian di situ nih guys ya dia berusaha untuk melarikan diri kesempatan karena di situ ya Romi sudah dipukul nih guys ya, kemauan dia otomatis membuat dia itu kesakitan di situ. Nah Bibi Mumun ini guys merasa kasihan ketika Pak Romi itu dipukul bagian itunya, sehingga membuat ya dia tuh kasihan semacam itu, karena kasihan kan buat masa depannya semacam itu loh guys. Nah kemudian sementara itu nih guys ya Romi itu marah-marah betul nih guys ya, karena ulahnya Mumun yang tidak jujur kepada Romi membuat Dania itu kabur semacam itu. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, ini kesempatan Dania untuk melarikan diri dengan naik taksi, namun tanpa disadari ternyata ketika dia sempat kelelahan di taksi dan dia melihat di belakang dia ternyata ada yang mengikuti, yang tak lain adalah Kunto. Ternyata Kunto itu berusaha untuk mengikuti terus di mana keberadaannya Dania, dan Dania itu bingung nih guys apa yang harus dilakukan semacam itu. Akhirnya membuat Dania ini harus atur strategi, dia harus turun di mana untuk bisa mengelabui Kunto, karena jangan sampai dia tuh ditangkap di mana tempat tinggal dia saat ini, karena itu pastinya akan sangat bahaya untuk membahayakan keadaan Dania dan juga Yuda itu sendiri. Nah sementara Yuda nih guys ya itu belum tahu mengenai Dania yang pergi begitu saja. Nah di tempat dia latihan nih guys ya, memang di situ nih guys ya ada tutornya atau ada pelatihnya nih guys ya, ada coachnya yang melatih untuk latihan boxing semacam itu nih guys. Dan ini kesempatan bagi Yuda nih guys ya untuk tanya di situ nih guys, orang-orang di situ apakah melihat di mana keberadaan di mana keberadaannya Dania. Dan ternyata di situ nih guys ya semua orang nggak tahu semacam itu, bahkan pelatih coachnya itu ya sempat tidak melihat Dania, mungkin dia pergi semacam itu, dan kemudian membuat Yuda ini berusaha untuk menelpon. Namun ternyata dia baru teringat bahwa memang di situ handphonenya sempat hilang, jatuh, jadi nggak mungkin dia punya handphone gitu loh. Makanya dia bingung nih guys, karena dari coach ternyata dia pergi, namun pergi di mana dia nggak tahu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ternyata Yuda ini nih guys ya diminta coach untuk membantu melatih anak-anak baru untuk latihan boxing. Namun di satu sisi dia nggak enak kan kalau menolaknya semacam itu. Nah kemudian sementara itu nih guys ya ada Julian, di mana Julian yang sekarang sedang bekerja sebagai supervisor, di mana dia itu menjalankan semua, membawahi semua divisi seperti itu loh guys ya, untuk menata bagaimana di situ nih guys ya semua berjalan dengan sangat baik restorannya. Namun suatu ketika di situ nih guys ya ada koki nih guys yang kewalahan untuk mengantarkan karena kurirnya ada yang tidak masuk. Dan di situ nih guys ya, apalagi ternyata di situ banyak pesanan untuk hari ini. Dan maka dari itu nih guys ya, kokinya bingung kira-kira siapa yang mau mengantar pesanan tersebut gitu loh. Nah sedangkan di situ kurirnya nggak begitu banyak, pesanannya yang banyak untuk hari ini. Nah oleh karena itu nih guys ya, makanya dimintalah tuh ya kan Julian untuk hadir ke tempatnya Rafael, di mana memang kebetulan memang tempatnya Rafael itu memesan makanan di tempat ia bekerja, sehingga membuat Julian itu harus mengantarkan sendiri. Dan ini akan jadi hal yang mungkin menakutkan buat Julian untuk dihina oleh Rafael, namun demi kebaikan di mana ia bekerja saat ini ya dia mengiyakan. Nah kemudian sementara itu nih guys ya ada Dani yang berusaha untuk mengelabui di mana keberadaannya. Di situ memang Kunto terus mengikuti Dania supaya dia tahu di mana keberadaannya. Kemudian dia tiba-tiba diturunkan di sebelah situ saja. Kemudian dia jalan kaki dan masuk ke dalam rumah seperti itu nih guys. Dan dia berharap bahwa dia sedang diikuti untuk Kunto, dan dia berusaha untuk mengalihkan perhatian agar Kunto yakin bahwa dia tinggal di tempat ini
Nah di situ nih guys ya, Kunto yang ngerasa sudah mengetahui di mana keberadaannya ibu Dania, membuat dia harus mengabarkan segera kepada Romi. Nah, Romi ini nih guys ya langsung ditelepon ya oleh Kunto nih guys ya untuk dikasih di manakah tempat tinggalnya Dania saat ini berada. Setelah mendapatkan alamatnya, kemudian disuruh langsung ya, alamatnya itu disuruh untuk mengirim secara Sherlock. Nah, setelah mendapatkan Sherlock tersebut ya dari Dania, otomatis membuat Romi itu sangat senang di situ nih guys ya. Dan di situ memang Kunto meminta kepada Romi untuk segera buru-buru ke rumahnya karena gawat kalau misalkan Dania akan segera pergi gitu kan. Takutnya setelah ada di sini terus dia pergi lagi semacam itu. Dan di situ sih Romi pada awalnya seneng ya karena sudah tahu di mana tempat tinggalnya Dania saat ini berada semacam itu loh guys, sehingga memberikan kesempatan buat tiga nyanyi-nyanyi, hevan-hevan karena dia akan bertemu lagi dengan Dania, orang yang paling ia cintai, dan dia akan menyusul Dania kemanapun Dania pergi, dan ini kesempatan bagi dia untuk bisa mendapatkan Dania untuk kedua kalinya semacam itu loh guys. Dan ini pastinya membuat dia sangat-sangat bahagia sekali karena keinginannya untuk bersatu dengan Dania setelah mengetahui di mana tempatnya Dania saat ini tentu saja membuat Romi sangat happy betul gitu loh. Walaupun Dania pergi kemanapun ya, sekecil apapun peluangnya tetap akan didapatkan. Pastinya Romi akan tahu di mana tempat tinggalnya Dania karena Romi tentu tidak mau kehilangan Dania. Nah, sementara Dania itu nih guys ya berusaha untuk melarikan diri, dan dia berusaha untuk mencari gang atau tempat di mana ia bisa melarikan diri di situ nih guys ya. Dan dia melihat di belakang rumah itu ternyata ada pagar nih guys yang bisa ia lewati. Kebetulan pagar itu terbuka, dan itu suatu kesempatan nih bagi Dania nih guys ya untuk bisa lewat gang situ nih guys ya. Nah kemudian sementara itu nih guys ya ada Mama Julian atau Mama Gina, di mana dia tuh mendapatkan komplain dari kliennya semacam itu, dan ternyata komplainnya itu lumayan beberapa kali mendapatkan komplain semacam itu, sehingga Mama Gina harus menyelesaikan komplain tersebut. Nah kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina berusaha untuk mengabarkan kepada Tante Wulan bahwasanya dia harus segera ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah terkait komplainan, karena semenjak anaknya itu ya sudah tidak menjadi CEO, Julian tidak bekerja lagi di tempat mamanya, perusahaan mamanya, otomatis membuat perusahaan itu banyak mendapatkan masalah seperti komplain dari para klien semacam itu. Nah kemudian Tante Bulan itu bilang kepada Mama Gina, mending kembalikan aja ya perusahaannya ke anaknya semacam itu. Namun ternyata tidak semudah itu bagi Mama Gina. Perusahaannya akan dikembalikan ke tangan anaknya apabila anaknya sudah kembali lagi ke rumah dia. Itu jalan satu-satunya. Namun menurut ya Tante Wulan, lebih baik sekarang saja ditelepon anaknya, baikan dengan anaknya, lalu perusahaannya diserahkan ke Julian lagi biar tidak banyak masalah. Namun Mama Gina ngerasa bahwa dia pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan dia akan menyelesaikan perusahaan, menyerahkan kembali perusahaannya setelah anaknya itu kembali lagi dan minta maaf kepada mamanya. Dan itulah yang membuat di situ Tante Bulan bingung bagaimana cara membuat Mama Gina itu sadar, apalagi rumah sebesar ini dia sendirian gitu kan, Safira sudah tidak ada, kan tidak ada yang menemani semacam itu loh guys. Dan sementara Kunto di situ nih guys ya, ternyata dia berusaha, Kunco ini ternyata berusaha untuk ya berada di tempat rumah di mana Dania itu turun nih guys ya, dan dia lagi menunggu bosnya Romi nih guys ya, kira-kira Romi datangnya kapan gitu loh, karena memang sudah lama banget gitu loh ditunggu dari tadi. Takutnya ibu Dania segera pergi lagi, nanti nggak jadi ketemuan lagi dengan ibu Dania. Ternyata setelah dilihat-lihat di belakang, ternyata mobilnya Romi itu mulai muncul. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha untuk bergegas ke arah mobilnya Romi nih guys ya, dan Romi itu nih guys ya sangat kegirangan setelah dia turun dan mengetahui di mana tempat tinggalnya Dania saat ini berada. Makanya dia itu berusaha untuk merapikan rambutnya semacam itu loh guys, sehingga dia berusaha untuk menyisiri rambutnya dan terlihat ganteng semacam itu nih guys ya. Dan di situ nih guys kesempatan bagi Romi untuk mengetuk pintunya karena dia sudah tahu dan ngerasa bahwa Dania ada di tempat situ. Namun ternyata untuk ketukan pertama tidak dibalas. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha untuk mengetuk nama Dania semacam itu. Dan kemudian setelah diketuk-ketuk ternyata muncullah nih guys, dan hal tersebut yang muncul ternyata bukan Dania melainkan adalah seorang nenek-nenek. Nah seorang nenek-nenek itu merasa sangat senang, ternyata yang muncul lagi si ganteng Romi nih guys ya, karena dia sempat ketemu dengan Romi beberapa kali kan di rumah sakit nih guys semacam itu. Dan Romi menganggap bahwa nenek tersebut adalah barang antik semacam itu loh guys, dan dia sangat bingung, bukannya malah ketemu Dania, ternyata malah ketemu dengan wanita yang bernama Kania. Nah di situ dia berusaha untuk menjelaskan dia bertemu dengan Dania. Nah ketika dia menyebutkan itu di telinga neneknya, ternyata
seakan-akan Romi itu tahu namanya adalah Kania karena nenek tersebut namanya Kania. Berarti di situ dia sudah stalking nih masalah IG-nya semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, pastinya dia sudah mengintai nenek-nenek tersebut dan merasa diintai, membuat nenek tersebut disukain semacam itu loh, karena dia tahu kan bahwa dia sudah tidak pacaran lagi dan dia tinggal di rumah itu sendirian. Apalagi dengan adanya Romi, membuat nenek tersebut itu semakin senang dan happy semacam itu loh. Padahal sebenarnya yang dimentionkan namanya adalah Dania bukan Kania semacam itu. Namun nenek-nenek tersebut tidak percaya nih guys ya kalau dia sudah beristri. Pastinya dia di situ tahu bahwa nenek tersebut itu single, makanya dihampiri oleh Romi, sehingga membuat dia itu pastinya senang banget nenek-nenek tersebut nih guys, karena terpana dengan ketampanannya Romi. Namun Romi yang tidak suka nih guys yang melihat barang antik di depan dia. Nah di situ dia mau berusaha untuk mencari Dania dan masuk ke dalam rumah. Dan ternyata menyuruhlah Kunco tuh karena diperbolehkan. Ternyata Kunco itu tidak diperbolehkan karena dia tidak tampan. Nah yang boleh masuk itu hanya Romi yang diizinkan, karena memang yang suka itu adalah bosnya Romi. Karena Romi di sini tidak punya kesempatan karena memang Kunco tidak diperbolehkan untuk masuk, sehingga membuat dia harus masuk sendiri ke rumahnya Kania semacam itu loh guys. Dan nenek-nenek tersebut akhirnya mengiyakan dia untuk masuk ke rumah, sehingga membuat Romi ini harus berteriak-teriak nama Dania, Dania, Dania semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys, Nana ini bingung dengan sikapnya Romi. Kenapa kok dia teriak-teriak di rumah dia? Padahal kan rumahnya tidak ada yang namanya Dania dan dia tinggal sendirian. Makanya dibukalah tuh beberapa pintu. Nah pintu pertama ternyata kosong, sepi. Nah kemudian sementara itu Kunco nih guys ya disuruh untuk melihat ke atas nih guys. Barangkali di situ Dania sedang sembunyi di atas. Makanya dia berusaha untuk mencari dimanapun keberadaannya Dania, sampai kapanpun dia berusaha untuk mencari di mana keberadaannya Dania. Dan di situ nih guys ya, Romi ini bingung nih guys ya, apa yang harus dia lakukan. Dia berusaha untuk mencari Dania, bahkan sampai ke kamar itu. Ternyata di situ nih guys ya tidak diperbolehkan oleh nenek tersebut, karena itu adalah kamar tidur dia semacam itu. Dia diperbolehkan masuk kalau sudah menikahinya semacam itu. Nah, menurut Romi ngapain nih kan dengan nenek? Karena dia kan sudah punya dua istri, dua cantik-cantik semacam itu. Yang satu masih muda, yang satu setengah tuwir. Nah semacam itu loh guys. Jadi ngapain lagi dengan nenek-nenek semacam itu? Nah nenek-nenek tersebut itu tidak percaya bahwa Rama itu sudah punya dua istri. Malahan di situ pastinya dia mau mencari nenek-nenek tersebut karena dianggap bahwa nenek-nenek tersebut itu disukai dia. Bahkan dia sempat tahu namanya Kania semacam itu. Ya walaupun sebenarnya di situ dia mencari Dania, namun di situ ternyata yang ada malah nenek yang bernama Kania yang mirip suaranya, yang mirip namanya semacam itu loh guys. Sehingga membuat nenek-nenek tersebut nih guys ya tidak memperbolehkan dia masuk kecuali dia mau menikahinya semacam itu. Namun Romi sekali lagi berusaha untuk membuka dengan cara yang paksa. Ternyata setelah dilihat-lihat memang tidak ada siapapun di kamarnya. Dan di situ nih guys ya Romi kebingungan. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut bahwa tidak ada siapapun. Berarti di rumah itu hanya ada nenek tersebut yang bernama Kania, bukan Dania. Nah dia bingung tuh Rami, kesal banget karena dia tidak menemukan di mana keberadaannya Dania. Kemudian di situ mukanya malah dielus-elus nih guys ya, disentuh-sentuh tuh oleh nenek-nenek tersebut yang ngerasa suka dengan Romi. Nah Romi ini sangat kebingungan bagaimana cara untuk menghindari dan dia berusaha untuk lari dari nenek-nenek tersebut. Nah sementara Dania nih guys yang berusaha melarikan diri dari kejaran Kunco nih guys agar dia bisa melarikan diri dan jangan sampai Romi itu ada semacam itu. Nah kemudian di depan nih guys ya dia berpapasan dengan Yuda. Yuda sangat khawatir banget dengan Dania karena memang dia sempat meninggalkan tanpa bilang dulu kepada Yuda. Seharusnya dia ngomong dulu semacam itu. Nah kemudian dia bilang tadi bahwa dia sempat ketemu dengan Bibi Mumun karena dia janjian ingin mengambil barang-barangnya tersebut. Dia janjian kepada Bibi Mumun di supermarket untuk mengambil barang-barangnya Loli karena dia masih pengen teringat dengan Loli. Jadi kalau dia pengen teringat dengan Loli, maka bajunya adalah salah satu kenangan yang bisa ia dapatkan semacam itu. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, langsung saja dia diajak masuk nih guys ya oleh Yuda nih guys ya. Jadi Yuda berusaha untuk mengajak dia masuk ke dalam rumah nih guys ya, supaya bisa ngobrol lebih jauh. Kira-kira tadi itu ketemu dengan Romi ngapain semacam itu. Nah tadi memang sempat ketemu dengan Romi nih guys ya. Nah ternyata ketika tadi bertemu dengan Romi, dia berusaha untuk mempraktekkan nih guys ya perlawanan diri yang dilakukan oleh Dania nih guys ya semacam itu. Dan di situ membuat Yuda sih memang sebenarnya khawatir betul. Namun ternyata di situ Dania malah justru merasa pede. Nah dia merasa dengan ilmu yang diberikan, yang dibekali oleh Yuda itu merasa cukup semacam itu. Dan kemudian dia berusaha untuk mempraktekkan ilmu tersebut nih guys. Ilmunya bagaimana cara dia nonjokin Romi. Ya walaupun dia sempat nih guys ya kalah melawan Romi, namun Romi yang berusaha untuk memukul balik dia, namun dia ngerasa dia tidak tega. Dan itu kesempatan bagi Dania untuk menghajar ya bagiannya itu nih guys, sehingga membuat
Romo itu nggak mungkin sampai mengejar-ngejar lagi semacam itu nih guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania tuh ngerasa dirinya ya lumayan hebat gitu loh, karena dia bisa menghajar Romi dan dia bisa mengalihkan perhatian Romi sehingga dia melarikan diri. Namun apapun yang dilakukan oleh Dania pergi begitu saja tanpa pengawasan dari Yuda, tentu saja membuat Yuda itu sangat sedih, karena walau bagaimanapun Romi bisa saja kan membawa yang namanya adalah alat gitu kan, pistol atau semacamnya. Kalau dia membawa senjata gimana? Terus mukulin kepada Dania gimana? Nah kemudian Dania merasa bahwa suaminya itu tidak pernah akan mungkin memukuli dia, gak mungkin akan membawa senjata karena gak mungkin tega semacam itu. Namun apapun yang dilakukan oleh Dania itu sangat membahayakan sekali, karena walau bagaimanapun Raul bisa nekat gitu loh untuk bisa mendapatkan Dania. Makanya di situ nih guys ya, disuruh untuk praktekin lagi tuh bagaimana caranya untuk menghindar. Makanya di situ nih guys ya, Yuda berharap nih guys ya bahwa Dania itu sadar. Kemudian malah masuk ke dalam kamar, dan ini kesempatan bagi Yuda untuk mengunci pintunya. Dan setelah dikunci pintunya nih guys ya, Dania itu diharapkan untuk sadar atas apa yang ia lakukan. Namun ternyata Dania itu merasa bahwa dia pengen keluar karena dia bosan kalau dikunci semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Yuda memberikan pilihan kalau dia keluar maka Yuda tidak akan pernah mau membantu dia lagi. Namun ternyata nih guys ya, karena memang Dania masih membutuhkan Yuda, ya udah deh Yuda menginginkan dia untuk stay aja di kamar, jangan pernah keluar karena ini akan sangat berbahaya buat kehidupan Dania dan juga keselamatan dia. Maka lebih baik membuat Yuda ini harus mengunci di kamar saja. Kalau memang rasa bahwa Yuda masih dibutuhkan, ya udah di kamar saja. Namun ternyata di situ nih guys ya, bahwa Dania berusaha untuk merengek-rengek untuk dikeluarkan dari kamar tersebut, karena dia berharap bahwa dia itu bisa menghirup udara segar di luar sana. Namun tetap saja apa yang dilakukan oleh Dania itu sangat membahayakan diri dia sendiri, membahayakan semua orang. Bagaimana kalau tiba-tiba dari semua orang yang berada di sini itu kena getahnya semacam itu, dan Romi tiba-tiba datang gitu mengacaukan semuanya. Nah sementara itu nih guys ya, ada Julia nih guys yang datang membawa makanan karena dia berusaha untuk menjadi kurir, membantu untuk menyelesaikan permasalahan, di mana memang kebetulan di situ perusahaan yang memesan adalah Platina Mandiri miliknya Rafael, di mana dia memesan makanan untuk diantarkan semacam itu. Dan kemudian dia berusaha tanya ke bagian sekretarisnya atau resepsionisnya di situ nih guys ya, untuk ditanya, karena tadi kan ada pesanan dari perusahaan Platina Mandiri. Nah ternyata setelah dicek memang ada pesanan, dan di situ nih guys ya, Julian ternyata suruh untuk mengantarkan ke ruang meeting karena sedang ada meeting semacam itu. Dan Julian bingung, bukannya harusnya mengantar itu sekretarisnya atau resepsionisnya ya. Namun ternyata sesuai dengan permintaannya perusahaannya itu bagi Julian untuk mengantarkan sampai ke meeting semacam itu. Dan di situ pada awalnya dia bingung nanti kalau ketemu Rafael bagaimana. Dan sementara itu nih guys ya, ada Mona yang keadaannya marah karena sudah mengetahui kebenaran bahwa suaminya itu sempat datang ke kontrakannya Safira, dan dia tanya ke sekretarisnya apakah benar memang di situ sedang meeting suaminya, dan ternyata iya. Dan di situ nih guys ya, memang di situ Rafael bersama dengan papanya sedang ada meeting ya, perusahaan yang sangat penting semacam itu. Dan ketika dia sedang meeting nih guys ya, tiba-tiba di situ ada kurir yang datang bawakan makanan. Ternyata kurir tersebut yang bawakan makanan adalah Julian semacam itu, dari Julian. Padahal Julian itu adalah seorang CEO dulunya ya kan, di Andromeda Gemilang milik perusahaan dari keluarganya. Dan kemudian di situ ternyata dikenali tuh ya. Dan kemudian dia berpikir bahwa bapak-bapak tersebut nih kan salah satu kliennya dari Rafael itu mengetahui Julian, karena dia kan dulu CEO mantan perusahaan besar Andromeda semacam itu. Kok sekarang apakah dia sekarang melebarkan gitu loh sayapnya untuk membuka bisnis di bidang makanan, membuka restoran. Nah kemudian ternyata tidak disambut baik oleh Rafael nih guys. Rafael berpikir bahwa dia itu bukanlah melebarkan sayapnya, karena keadaan Julian saja sudah berbeda. Dilihat dari penampilannya, dia menjadi kurir, pakaiannya semacam itu. Jadi nggak mungkin kalau dia owner, pemilik perusahaan atau pemilik restoran, dia akan menjadi kurir semacam itu. Jadi kayaknya sangat tidak mungkin sekali. Nah di situ memang membuat Julian ini ngerasa direndahkan oleh Rafael, dan dia bingung. Dia hanya terdiam nih guys. Dia bingung bagaimana caranya di situ nih guys ya. Nah kemudian di sini kesempatan bagi Rafael untuk menjelekkan ya Julian. Ya dia bilang bahwa dulu itu dia from hero to zero.
dari dulu adalah pemilik dari CEO, sekarang berubah jadi kurir. Ternyata kehidupannya berubah drastis semacam itu, dan itu membuat memang sedih banget ya pastinya. Nah, di situ nih guys ya, Julian hanya terdiam saja karena dia berusaha membawa nama baik dari tempat dia bekerja saat ini. Karena walaupun dia punya masalah dengan Rafael, dia berusaha untuk tetap diam semacam itu. Walaupun papanya Rafael, Papa Gunawan itu berusaha untuk bilang kepada Rafael untuk tidak bilang yang aneh-aneh semacam itu nih guys ya. Namun ternyata anaknya justru malah mempermalukan Julian semacam itu untuk menyudahi saja semacam itu. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, karena dia dipermalukan nih guys ya, mau nggak mau Julian harus tetap sabar karena walaupun bagaimanapun dia membawa nama baik dari tempatnya ia bekerja, restoran miliknya Tom semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, ketika dia dihina ternyata dilihat oleh seluruh klien dia, papanya Rafael juga, dan Rafael itu masih terus menghina. Nah, sementara itu membuat Julian harus segera pergi, dan dia berusaha untuk menaruh makanan tersebut dan bilang kepada semua orang bahwa kepuasan pelanggan adalah sesuatu hal yang sangat penting semacam itu, yang sangat diutamakan semacam itu loh guys. Jadi di situ nih guys ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan mengenai makanan itu yang bisa disajikan ulang di microwave, bagaimana caranya nanti untuk dipanaskan, karena memang di situ perusahaan makanan ia tempat bekerja adalah di restoran dan sekarang menjadi kurir, makanya dia dihina terus menerus. Dan memang di situ Rafael ini sengaja memiliki kesempatan untuk menghina ya, karena kesempatannya hanya saat ini karena kehidupan dia drastis menurun semacam itu. Dan di situ tetap dia berusaha untuk senyum, memberikan senyum salam kepada semua orang agar semua orang itu merasa nyaman karena pelanggannya itu adalah hal yang utama. Maka dari itu dia berusaha untuk senyum ya, walaupun dia dihina terus oleh Rafael. Nah, kemudian dia mau pergi nih guys, dan ternyata malah didatangi oleh Rafael. Nah, kedatangan Rafael itu sengaja ingin memberikan tips semacam itu kepada Julian. Nah, Julian itu nih guys ya, bilang kepada Rafael bahwa perusahaannya atau tempat ia bekerja atau restoran bekerja itu tempat ia bekerja ternyata tidak menerima tips. Nah, kemudian di situ Rafael bilang bahwa kepuasan pelanggan itu kan katanya utama. Dan kalau memang katanya utama, pentingnya ya kan, maka harusnya dia menerima tips tersebut. Dan kemudian di situ nih guys ya, Julian tidak punya pilihan karena kepuasan pelanggan adalah utama, makanya membuat dia harus mengiyakan untuk mengambil tips tersebut. Namun ternyata nih guys ya, ketika dia berusaha untuk mengambil uang tips tersebut nih guys ya, ternyata memang sudah direncanakan oleh Rafael nih guys yang melakukan tindakan dia untuk bagaimana menjatuhkan Julian dengan cara dia memberikan uang tersebut dan menjatuhkan uang tersebut. Karena kalau uang itu sudah jatuh, sehingga membuat Julian itu bertukuk lutut di bawah kakinya Rafael dan mempermalukan dia di semua orang dan juga klien-kliennya. Padahal dia adalah mantan CEO semacam itu. Dan ini kesempatan bagi Rafael untuk melakukan hal itu karena memang dia sudah mempersiapkan untuk mempermalukan Julian karena kesempatan. Julian yang berusaha untuk ngambil uang tersebut, malah ternyata uangnya itu dibuang nih guys. Nah, Julian berusaha terus sabar dan sabar semacam itu nih guys ya. Ternyata uangnya yang jatuh itu nih guys, disuruh Rafael untuk ngambil semacam itu agar dia bertekuk lutut. Akhirnya dia mau semacam itu, dan di situ Papa Gunawan berusaha untuk bilang ke Rafael untuk tidak melakukan hal itu, dan kepada Julian agar dia pulang saja semacam itu, nggak usah diambil uangnya semacam itu karena dipermalukan anaknya semacam itu. Namun ternyata di situ Rafael tidak peduli. Dia tetap menginginkan Julian untuk mengambil uangnya semacam itu nih guys. Dan di situ dengan keadaan yang sangat malu di situ nih guys, yang membuat dia sangat sedih karena ternyata dia harus mengambil uang-uang semacam itu dan dia duduk ya di bawah kakinya Rafael karena tepat memang uangnya itu jatuh di bawah kakinya Rafael, dan itu kesempatan membuat Rafael happy karena berusaha menjatuhkan kehidupannya Julian saat ini. Dan di situ nih guys ya, membuat dia tuh sangat bingung, dan tiba-tiba datanglah istrinya guys, langsung menampar Rafael. Kenapa dia menampar? Karena alasannya dia tahu, karena dia menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Rafael sebelum meeting tadi. Ternyata dia pergi ke rumah kontrakannya istrinya Julian yang tak lain adalah Safira. Nah, di situ nih guys yang buat istrinya sangat marah betul atas sikap dari suaminya semacam itu. Kenapa dia malah tadi itu ya ketemuan gitu dengan Safira. Dan di situ nih guys ya, membuat di situ Julian juga marah semacam itu. Bukan hanya istrinya marah karena menampar karena kelakuan dari suaminya yang begitu jahat, kok bisa dia semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, karena memang istrinya itu didatangi dengan paksa di rumah kontrakannya, membuat Julian itu sangat marah betul. Bahkan ya, dia punya bukti video kalau memang dia melakukan tindakan senonoh tuh kepada istrinya Julian, dan bukti pada waktu di pemandian air panas semacam itu. Seharusnya di situ pada waktu di situ dipukul aja tuh ya dia, biar dia itu
jerah semacam itu loh guys, supaya dia tidak melakukan hal ulang karena dia punya videonya semacam itu, makanya dia marah ingin menonjok Rafael. Nah kemudian di situ Papa Gunawan berusaha untuk meluraikan masalahnya, membuat Julian pergi dari kantornya agar masalah tidak akan semakin melebar kemana-mana semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, karena Papa Gunawan bilang bahwa ini demi Safira, nanti yang kena imbasnya adalah Safira lagi. Nah kemudian di situ nih guys ya, dengan keadaan sangat marah dia meninggalkan tempat meetingnya Rafael, dan dia harus pergi nih guys ya, walaupun dia pergi dengan keadaan yang tidak baik-baik saja karena memang istrinya malah didatangin pada saat dia bekerja. Kok bisa ya Rafael melakukan hal itu, makanya membuat dia marah semacam itu. Nah karena dia punya bukti video nih guys ya, yang akan berusaha melaporkan dia ke polisi kalau dia sekali lagi itu bikin masalah kepada Safira. Nah kemudian dia ini guys ya bingung apakah eh, penyebaran video pada waktu itu karena memang ada Julian yang tahu dan punya bukti CCTV-nya pada waktu itu. Nah kemudian dia berusaha untuk menyusul Julian, namun ternyata istrinya tidak memperbolehkan dia karena urusan dia dengan istrinya itu sangat penting. Nah sementara Papa Gunawan itu mau pergi semacam itu loh guys, namun ternyata dia tidak diperlukan pergi untuk menjadi saksi karena dia pengen bicara dengan Rafa